Ibu mertua yang jahat membawa sekelompok preman masuk ke rumah menantu perempuan. Melihat menantu perempuan yang cantik sendirian di rumah, ibu mertua tanpa ragu langsung menyuruh preman untuk bertindak. Setelah berkata demikian, preman itu segera maju, menghancurkan barang-barang di villa dengan sembarangan. Sementara itu, menantu perempuan di samping tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, dia dengan tenang mencatat nilai barang yang rusak. Namun, setelah menghancurkan villa, ibu mertua masih merasa tidak puas. Dia malah melontarkan cacian kepada menantu perempuannya, dan secara langsung menyatakan bahwa akhlaknya buruk, sambil menghabiskan uang anaknya untuk membeli rumah dan mobil. Masih saja main mata dengan pria lain. Benar-benar tidak menghormati anaknya sendiri. Menghadapi tuduhan ibu mertua, wanita itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa terkejut. Sebaliknya, dia malah mempertanyakan ibu mertua mengapa dia belum bercerai. Sesuai dengan hukum, dia berhak mengatur harta bersama suami istri. Tapi ibu mertua langsung ngamuk setelah mendengar itu. Dia mengatakan bahwa rumah ini dia yang menentukan. Tidak peduli hukum atau tidak, meminta wanita itu untuk segera bercerai dengan anaknya. Apakah kamu ingin menghambat hidupnya selamanya? Seorang menantu perempuan yang dijadikan sasaran empuk. Tunggu saja. Berhenti. Ini adalah yang kamu hancurkan tadi. Total 200 juta. Bayar saja. Jika tidak membayar, bagus. Saat ini, Muchen dapat memperoleh proyek dana cair cepat. Ini adalah proyek bioskop Kinceng. Tetapi orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, Kepala Huaning Entertainment berkata, kami telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kita singgung. Baiklah, saya sudah mengerti. Apa yang sedang terjadi? Bukankah semua ini karena seorang menantu perempuan? Yang kecil itu yang memukul anak laki-laki, drama besar. Saya akan mencari seorang menantu perempuan untuk berdamai. Dia bilang dia tidak mencintaimu lagi. Dia ingin bercerai darimu. Dia meminta saya untuk tidak campur tangan. Saya tidak setuju. Dia memukul saya. Apa yang kamu katakan? Sen Yining adalah orang gila. Kakak Sen benar-benar keterlaluan. Dia bahkan memukul Bibi Su. Sen Yining itu hanya seorang gila. Nona Sen sudah ada di bawah. Perlukah saya pergi menjemputnya? Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Kamu benar-benar tidak perlu. Apakah saya menemanimu ke atas? Tidak perlu, Kak. Saya ingin menangani perkara ini sendiri. Yi Dingning. Jika kamu ingin bercerai, Kak, saya akan membantu kamu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bercerai. Lalu kapan waktu yang tepat? Kenapa kamu datang? Bagaimana saya mengganggu kalian? Muchen, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya dilakukan ibumu? Ini urusan keluargaku. Ini bukan urusanmu sebagai orang luar. Ayo pergi. Muchen, lepaskan dia. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak apa-apa, Kak. Tunggu aku kembali, ya. Apa kamu tidak apa-apa? Bu, kamu sedang melakukan apa? Si kecil yang imut ini menyewa orang untuk memukul saya seperti ini. Kamu masih melindunginya. Bu, dengarkan penjelasan Yining. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu berbicara jujur padaku. Para pengecoh itu memberitahu saya secara langsung. Dia memang telah menerima uangnya. Kenapa saya harus memukulmu? Kamu masih berani bertanya alasan. Kamu merayu pria Lia. Menipu uang putraku. Saya hanya mengatakan beberapa kalimat tentangmu. Kamu membuatku dipukul seperti ini. Hanya mengatakan beberapa kalimat saja. Kamu mengkhianati anak saya. Sebagai ibu mertua, memukulmu pun tidak berlebihan. Kakak Sen, Busu demi Muchen, hanya mengatakan beberapa kalimat tentangmu. Bagaimana kamu bisa mencari pengacau? Memukulnya, ini bukan urusanmu untuk berbicara. Kakak Sen, saya juga merasa kasihan pada Bibi Su. Bibi Su sudah cukup tua. Kamu terus mengganggunya seperti ini. Dia bisa bertahan seperti apa? Kiao Wenwen, tutup mulutmu. Yining, untuk kamu, memukulnya saya anggap kotor. Lihatlah sikapnya yang kasar.
Siapa yang teraniaya? Apa kamu belum bisa melihatnya? Yining, kamu jujur padaku. Apakah kamu benar-benar tidak ada? Mencari seseorang untuk memukul ibuku. Kamu masih tidak percaya padaku. Jika begitu, keluarkan. Buktikan padaku buktimu. Kamu sudah memutuskan itu aku. Apakah aku masih perlu berkata apa? Si kecil sekarang sudah tahu atau belum? Terlambat. Anakku tidak punya bukti, tapi ibunya punya. Aku tunjukkan padamu. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah menghina Nona Sen kami. Saudara-saudara, pukul aku. Para preman itu sudah mengambil uangku. Pasti tidak akan mengkhianatiku. Kakak Sen, Bibi Su itu, ibu dari kakak Mu Chen. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti itu? Kau benar-benar iblis. Ini benar-benar menakutkan. Sen Yining, apalagi yang ingin kau katakan? Ibumu yang merusak rumahku, lalu menyutradarai drama ini, untuk memfitnahku. Kamu bilang apa? Kakak Sen, memukul Bibisu masih belum cukup. Kamu masih ingin memfitnah Bibisu, yang kecil. Sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa. Hanya membuat cerita untuk memfitnahku. Kau pikir hanya kau yang bisa merekam. Lihat saja sendiri. Kenapa bengong? Pukul aku. Ya. Ma, berikan aku penjelasan. Anak, si Sen Yining ini, video komposit, sengaja memfitnahku. Ma, cukup, ini adalah rekaman CCTV. Tidak mungkin ada kecurangan. Anak, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Ini seorang Sen Yining, mengkhianatimu, menghancurkan proyekmu. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Lagi pula, aku sudah rugi uang. Jika bukan karena aku bilang akan melapor ke polisi, apakah kamu akan rugi uang? Si kecil Sen Yining yang lucu itu. Aku hanya merusak sedikit barangmu. Lalu kamu memukulku hingga seperti ini. Kenapa hatimu begitu kejam? Iya, kakak Mu Chen. Meskipun Busu salah, tapi Busu juga untuk membela dirimu, ya. Sementara itu, kakak Yining, setiap hari bersama Sen Sao, bermain mata bersama, selalu bersama, bukan hanya sekali atau dua kali. Kiao Wenwen, urusan ini bukan untuk kamu komentari. Iya, kakak Mu Chen. Aku hanya merasa tidak adil untukmu. Kakak Sen bersikap seperti ini terhadap Busu. Dia memang tidak menganggapmu penting. Di matanya, seandainya ibu dari Sen Dasa, dia mungkin akan sangat hormat. Tutup mulutmu. Yining, apa salah ibuku? Katakan saja padaku. Kenapa kamu mencari orang untuk memukulnya? Kamu memang tidak mau percaya padaku, kan? Kamu bilang aku menyuap preman. Benar. Baik. Jadi kita akan memeriksa catatan transfer. Tidak bisa diperiksa. Kenapa jadi merasa bersalah? Kakak Mu Chen, kakak Sen begitu yakin. Pasti dia sudah menghapus catatan transfer. Sebelumnya, jika kamu memeriksa, pasti kamu akan terjebak dalam tipuan dia. Tutup mulutmu. Asisten Liu, periksa untukku. Ini adalah bosmu. Bosmu, Chao Wenxin. Catatan pengiriman uang Ibu Sen. Semuanya berjalan normal. Tapi rekening atas namamu memiliki 5 juta yang mencurigakan. Penerima adalah preman dari Qingcheng. Bosmu, kali ini Anda percaya. Anakku, tutup mulutmu. Yining, maaf. Aku seharusnya tidak. Cukup. Aku juga tidak ingin mendengar permohonan maafmu. Ayo bercerai. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah bercerai. Anaknya saja dia sudah khianati kamu. Kenapa kamu tidak bercerai? Kenapa kamu mau mengambil sepatu rusak milik orang lain? Ibu, Yining tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Yining, selama waktu ini, kita agak salah paham. Saya minta maaf padamu. Apakah kamu mau kembali tinggal di sini? Kembali untuk apa? Terus-terusan dibully mereka. Mu Chen, kapan kamu benar-benar menyelesaikannya? Orang-orang di sekitarmu ini adalah orang-orang yang berantakan. Bicaralah lagi dengan saya tentang masa depan. Mengapa Yining bisa berubah jadi seperti ini? Di antara kita, sebenarnya ada masalah di mana? Bosmu dan asistennya sudah dalam perjalanan ke sini, tapi benar-benar berencana memberikan proyek Qingcheng Film kepada mereka. Dia adalah kepala promosi budaya dan pariwisata Qingcheng, penanggung jawab proyek.
Dia mengalami masalah dana. Keluarga Sen juga mengalami kerugian. Bos, aku pergi ke kamar mandi. Tidak menyangka Mu Chen hari ini benar-benar tidak mengajak saya dalam negosiasi kerjasama. Lihatlah saya hari ini menyelesaikan proyek King Cheng Film. Biar dia percaya padaku sekali lagi. Anak kecil yang lucu ini, kenapa duduk di sini? Masih duduk di dekat Mu Chen. Dan posisi Presiden Huaning. Seorang menantu perempuan, Sen Yining, kamu pakai baju ini yes. Dan berniat menggoda kakak Mu Chen. Mu Chen mengirimmu untuk berbicara denganku. Tentu saja, aku adalah sekretaris paling handalnya. Bagus, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Diam di situ. Apa kamu mengira dirimu benar-benar Presiden Huaning? Kamu itu siapa sih? Berani mempertanyakan identitasku. Kamu hanyalah seorang pembantu es yang menjual pesonanya. Kamu marah untuk apa? Setidaknya lebih baik daripada kamu yang menjual pesona. Belum. Kamu. Kamu, Kiao Wenwen, aku akan membunuhmu seperti memencet seekor semut. Begitu mudah. Jangan menggodaku. Senzong, tinggal kamu sampaikan pesan kepada Mu Chen. Selamat pagi, Mu Zong. Saya adalah asisten Presiden Huaning. Bos kami hari ini menolak untuk bekerja sama dengan Anda. Alasannya, bos kami bilang, dia tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Menolak untuk berdiskusi dengan Mu Zong. Kecuali, mengizinkan ibumu dan asistenmu di bioskop King Cheng saat konferensi pers. Minta maaf di depan umum kepadanya. Jika tidak, semua akan sia-sia. Asisten Liu, coba kau periksa Presiden Grup Huaning dengan ibuku. Apa konflik antara keduanya? Itu Mu Chen. Bos, mengapa Anda ingin membuat mereka di konferensi pers? Meminta maaf kepada Anda. Orang-orang seperti mereka sangat mementingkan harga diri. Membuat mereka meminta maaf di depan umum kepada orang yang mereka anggap rendah. Lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Dan aku ingin membuat mereka merasakan kesakitan. Bibi Su, aku sudah mendengar konferensi pers besok. Seorang Yining dan Dasao akan pergi. Saat itu, kita akan mengungkapkan ini. Kehilangan dukungan Dasao membuat Yining keluar tanpa harta sepeser pun. Sebentar lagi, betul, kita sedang meminta maaf kepada presiden baru. Untuk permintaan maaf, mendapat dukungan dari orang-orang kaya baru. Itu lebih memudahkan kesuksesan. Ya, Bibi Su. Wen, tunggu sampai Yining si manis itu keluar tanpa harta sepeser pun. Aku akan membuat Mu Chen menikahimu. Kau baik hati dan cakap. Sungguh pasangan yang sempurna untuk Mu Chen. Betul-betul pasangan yang sempurna. Terima kasih, Bibi Su. Seorang menantu perempuan ini kali ini. Saya ingin kamu menyelesaikannya sepenuhnya. Saya pasti akan memastikan kamu benar-benar habis. Saya mendengar kamu berusaha menjadi orang kaya baru. Menggoda orang kaya dan pebisnis terkenal di mana-mana. Bolehkah saya bertanya, apakah konferensi pers kali ini juga ditukar dengan tubuh? Untuk mendapatkan itu, siapa yang memberitahumu? Kamu hanya perlu menjawab saya. Apakah itu saja? Seseorang, keluarkan dia. Sen Yining, apakah kamu terburu-buru mengusir orang? Apakah kamu merasa bersalah? Konferensi pers saya bukanlah tempat sampah. Konferensi pers kamu. Kamu juga bergantung pada seorang pria. Tuan Sen. Dia adalah si cantik yang bisa dipermalukan oleh siapa saja. Jangan sampai kamu tertipu. Ulangi sekali lagi. Apa yang saya punya, yang tidak bisa saya katakan, kamu telah melakukan begitu banyak hal kotor. Serta terus-menerus mengganggu anak saya. Kamu tidak tahu malu. Apakah kamu punya bukti? Tanpa bukti, saya bisa menuntutmu. Fitnah. Tentu saja kami punya bukti.
Di sini adalah bukti dia berhubungan dengan orang lain. Bukti hubungan gelap. Nona Sen, dia benar-benar sudah sangat kotor. Mungkin dia juga sudah terkena penyakit. Saya juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Ayo, lepaskan mereka. Saya adalah asisten kakak Muchen. Seberapa kotor sebenarnya saya bermain. Pergi sana, Nyonya Su dan Nyonya Kiao. Seorang menantu perempuan yang bernama Sen Yining. Kali ini, kamu benar-benar selesai. Ini tidak mungkin. Saya sudah mengatur segalanya. Bagaimana bisa jadi begini? Saya sudah memperingatkanmu untuk tidak mengganggu saya. Sen Yining, kamu yang imut. Pasti kamu mengganti buktiku. Wen, apakah kamu baik-baik saja? Saya akan melawanmu sampai akhir. Dua orang gila. Nyonya Su dan Nyonya Kiao. Kalian menyebarkan fitnah secara terbuka. Kerusakan yang terjadi pada Nona Sen sudah melanggar hukum. Apa yang kamu omongkan itu, kami tidak melakukan apapun. Ayo, bantulah mereka keluar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sen Yining, saya adalah ibu mertuamu. Saya adalah asisten kakak Muchen. Saya adalah asisten kakak Muchen. Tidak akan membiarkanmu pergi. Bawa pergi. Seorang menantu perempuan, saya adalah ibu mertuamu. Kamu ini tidak tahu terima kasih. Bersama selingkuhan merugikan menantu. Ibu mertua yang menggugurkan kandungan. Kamu, jika tidak ingin masuk penjara, bisa. Kalian minta maaf padaku. Tidak mungkin. Kamu ini tidak boleh. Ah, jaga baik-baik mulutmu. Bu Su, Wen, kamu sudah melakukan begitu banyak untuk Muchen. Akulah orang yang menyeretmu ke bawah. Sen Yining, aku adalah ibu mertuamu. Saya sama sekali tidak akan meminta maaf padamu. Kebetulan, tujuan kalian datang kali ini. Bukankah untuk meminta maaf padaku? Kami datang kali ini untuk meminta maaf kepada Presiden Huaning. Kamu tidak akan berkata lagi. Kamu adalah Presiden Huaning, kan? Sayangnya, kamu benar. Lawak, Presiden Huaning memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Baik dari segi akademis maupun penampilan. Atau statusnya. Tidak ada yang dapat dibandingkan. Seperti kamu yang hanya mengandalkan rayuan untuk menaikkan posisimu di mata pria. Bagaimana mungkin bisa hanya menjadi Presiden Huaning? Daripada itu, aku memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Celaka, Sen Yining. Jika kau sedikit saja layak untuk status putraku, aku akan menganggapmu lebih tinggi. Hari ini aku akan memberitahumu. Saya benar-benar meminta maaf padamu. Inilah sikapmu dalam meminta maaf. Proyek King Cheng Film. Apakah kamu masih menginginkannya? Jika kamu baik, berani menyamar sebagai Presiden Huaning. Hiburan Huaning. Tapi ini adalah proyek investasi Tuan Sen. Kamu melakukan ini adalah ketidakhormatan besar baginya. Bahkan jika Sen Dasao ada di sini, kamu pasti akan mati. Bahkan jika Tuan Sen datang sendiri, saya tetap akan bersikap seperti ini. Presiden Huaning meminta Suping, Kiao Wen untuk bertemu di ruang istirahat. Tua. Silakan kedua orang di sini. Presiden Huaning telah tiba. Sen Yining, tunggu saja kematianmu. Baiklah, siapa yang hidup dan siapa yang mati? Saya sangat menantikan. Bermain pura-pura.